sangat mengherankan kalau ada perguruan tinggi negeri yang buka jalur penerimaan khusus bagi siswa penghafal Al-Quran. Tapi buat apa ada jalur khusus buat penghafal Al-Quran? Keberatan saya ada beberapa. Satu, kebijakan ini jadinya diskriminatif. Yang bisa mengakses beasiswa semacam itu kan cuma mahasiswa muslim. Nggak adil dong. Kedua, gunanya juga apa ya? Begini, mereka yang hafal Al-Quran belum tentu pintar secara akademis. Tapi sekarang udah beda, apalagi di era digital. Al-Quran sudah tidak perlu dihafal. Al-Quran bisa disimpan di smartphone atau disimpan di Google Drive. Jadi maaf ya, kita sebetulnya tidak terlalu lagi memerlukan banyak hafiz. Tapi rasanya tidak perlulah ada jalur khusus atau beasiswa khusus ke perguruan tinggi negeri bagi penghafal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya khususkan, saya persembahkan buat Bapak Ade Armando yang dalam beberapa videonya kerap kali membuat geram umat-umat Islam. Jadi di antara beberapa ada video itu saya dapat tangkap, itu Bapak Ade Armando mengatakan perguruan tinggi yang menerima jalur beasiswa bagi hafiz atau para penghafal Al-Quran itu Bapak kira itu diskriminatif. Saya tanya kepada Bapak, Pak, diskriminatifnya di mana? Ini sebenarnya langkah perguruan tinggi sangat tepat dan bagus, karena mereka tahu orang yang menghafal Quran itu berat sekali, perjuangannya besar sekali, waktu mereka korbankan sampai mereka hafal itu. Makanya perguruan tinggi itu memberikan hadiah atau memberikan jalur khusus beasiswa bagi mereka para penghafal Al-Quran. Jadi diskriminatifnya di mana? Bapak juga mengatakan tidak adil lah karena yang menerima beasiswa itu orang-orang muslim. Pak, mungkin saya kira semua bisa. Kalau orang Hindu misalnya, saudara-saudara kita antar umat beragama yang Hindu, kalau mereka mau menghafal kitab Weda, kemudian mereka mau masuk beasiswa, ya boleh-boleh saja. Saudara-saudara kita umat beragama yang di Kristen, kalau mereka mau beasiswa ya hafal kitab Injil, itu sah-sah saja. Hanya saja mungkin karena ini adalah orang Islam, mungkin Bapak geram. Jadi diskriminatifnya di mana? Ndak adilnya di mana? Kan orang-orang menghafal Quran itu bukan hanya saja dimuliakan oleh Allah, manusia juga memuliakan. Karena mungkin Bapak tidak pernah merasakan bagaimana perjuangan menjadi seorang yang penghafal Al-Quran. Ya ini adil saja. Karena para penghafal Quran itu mereka adalah orang yang luar biasa. Bapak juga mengatakan para penghafal Quran itu belum tentu pintar secara akademis. Ya mungkin kita katakan Bapak lah orang yang paling pintar secara akademis. Orang penghafal Quran itu dia tidak kejar pintar secara akademis, tapi yang ia kejar adalah hati mereka selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mau pintar secara akademis, bukan seperti itu, Pak. Juga Bapak mengatakan, maaf Bapak mengatakan, sebenarnya saya bukan anti para penghafal Quran. Bapak kan mengatakan seperti itu. Tapi secara tidak langsung Bapak sebenarnya mengatakan bahwa Bapak adalah orang yang anti terhadap para penghafal Quran. Bapak tidak menghargai usaha mereka. Mereka korbankan waktu siang malam untuk menghafal Quran. Jadi sebenarnya saya mohonlah Pak, janganlah menggembar-gembor lagi apa isu-isu agama lagi, terlebih untuk menyudutkan umat-umat Islam. Di sini saya tulis, Bapak juga mengatakan hafiz di Indonesia ini sudah tidak butuh lagi terhadap hafiz karena hafiznya sudah banyak. Juga Pak, sebenarnya hafiz itu tiap tahun itu ada, karena Indonesia itu butuh para penghafal Quran, bukan hanya sekedar menghafal ilmu yang lain. Karena Al-Quran itu sumber ilmu, mamba'ul ulum. Semua ilmu itu sumbernya ada di dalam Al-Quran. Akademisi, semua sumbernya di Al-Quran.
Semua ilmu dunia dan akhirat itu sumbernya ada di Al-Quran. Bapak juga mengatakan di HP, di smartphone, itu Al-Quran itu ada. Jadi tidak perlu kita hafal-hafal lagi kayak orang zaman dulu. Pak, sekiranya di smartphone atau di HP itu ada aplikasi Al-Quran, tapi apakah kita pernah membukanya? Tidak pernah kan? Dan apabila di aplikasi Al-Quran itu, di HP itu terdapat kesalahan, salah cetak atau salah apa, siapa yang bisa mengoreksi kalau bukan penghafal Quran? Mereka tetap mengingat Al-Quran di otak-otak mereka, di hati-hati mereka. Bukan hanya sekedar di HP. Banyak di HP, tapi kan kita tidak pernah membuka. Jadi saya kira alasan Bapak ini, saya kira dia alasan Bapak yang tidak masuk akal. Karena keyakinan kami, terutama kami umat Islam, keyakinan kami, orang yang menghafal Quran itu dimuliakan oleh Allah. Karena dimuliakan oleh Allah, maka manusia juga memuliakannya. Jadi saya mohon kepada Bapak, jangan lagi lah membuat video yang membuat geram hati-hati umat Islam. Nanti yang saya khawatirkan, yang saya takutkan, umat Islam di sana marah, di sini marah, nanti yang terjadi perang saudara. Kami mohon, janganlah ada lagi video-video Bapak yang menyinggung tentang umat Islam. Saya mohon Pak, saya atas nama santri dari Lombok, saya memohon kepada Bapak. Ini saja dari saya Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.